Selain senjata khas bernama celurit, orang Madura juga punya kisah tentang senjata yang bernama keris. Salah satunya yang cukup fenomenal adalah keris pusaka Si Jimat. Keris pusaka satu ini bahkan mampu membuat goyang dua kerajaan di Madura, yaitu Kerajaan Pamekasan dan Kerajaan Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan seteja, pada tahun 1708 terjadi keributan di wilayah Keraton Pamekasan. Pemicunya adalah Raja Pamekasan yang kala itu adalah Tumenggung Joyonegoro mencoba untuk merebut keris pusaka Si Jimat dari tangan pemiliknya, yaitu Raden Asral. Dan dalam perebutan itu Tumenggung Joyonegoro terbunuh. Karena Raden Asral ini memegang keris pusaka Si Jimat, ia kemudian mendapat dukungan penuh dari keluarga keraton sehingga ditasbihkan sebagai Raja Pamekasan dengan gelar Adikara II. Puluhan tahun kemudian, keberadaan keris pusaka Si Jimat ini kembali membuat Madura geger dan bergolak. Hal ini dikarenakan Raja Sumeneb yang kala itu adalah Arya Cokronegoro III rupanya juga tertarik untuk menguasai dan memiliki keris pusaka Si Jimat ini. Karena itu, ia meminta kepada Raden Asral agar memberikan keris pusaka Si Jimat ini kepadanya. Dan tentu saja Raden Asral menolak, karena memberikan keris pusaka Si Jimat ini kepada Arya Cokronegoro sama saja ia melepaskan wilayah kekuasaan Pamekasan kepada Arya Cokronegoro III. Lalu terjadilah benturan keduanya. Namun melalui bantuan Kompeni Belanda, akhirnya Arya Cokronegoro III berhasil mengambil alih keris pusaka Si Jimat ini dari tangan Raden Asral. Setelah peristiwa tersebut, Raden Asral sendiri memilih untuk menyingkir ke Padepokan Sunan Ampel di Surabaya, dan beliau juga wafat di sana. Tantretan seteja, keberadaan keris pusaka Si Jimat ini memang cukup unik karena mampu menarik perhatian dua raja di Madura, yaitu Kerajaan Pamekasan dan Kerajaan Sumeneb. Bahkan sampai menimbulkan peperangan. Asal muasal dari semua gejolak ini memang berasal dari keberadaan Raden Asral dan keris pusaka yang dimilikinya, yaitu keris pusaka Si Jimat. Keris pusaka Si Jimat ini sebetulnya adalah milik Raja Pamekasan sebelumnya, yaitu sebelum Tumenggung Joyonegoro. Beliau adalah Pangeran Gatotkaca atau Adikara I. Lalu bagaimana tiba-tiba keris pusaka Si Jimat ini menimbulkan banyak keributan? Ceritanya itu dimulai ketika Pangeran Gatotkaca menitipkan sebilah keris pusaka, yaitu keris pusaka Si Jimat, kepada salah seorang selir beliau yang kebetulan sedang hamil. Dan selir ini juga tinggal di luar keraton. Di sisi lain, beliau juga mengumumkan kepada halayak ramai bahwa siapa yang nanti memegang keris pusaka Si Jimat, maka dialah sang penerus tahta Kerajaan Pamekasan. Selir ini kemudian melahirkan anak yang kemudian diberi nama Raden Asral. Ketika usia Raden Asral ini menginjak 7 tahun, dia ini datang ke Keraton Pamekasan. Kemunculan Raden Asral di keraton ini cukup mengejutkan banyak orang, karena ia datang juga dengan sebilah keris yang memang sudah dikenal secara umum, yaitu keris pusaka Jimat. Sejak kemunculan Raden Asral dan sebelah keris pusaka Si Jimat ini di Keraton Pamekasan, bara api dalam sekam mulai menyala-nyala. Tumenggung Joyonegoro misalnya,
Meskipun beliau sudah menduduki tahta Pamekasan sebagai seorang raja, namun beliau tetap merasa was-was akan kekuasaan yang beliau pegang karena keberadaan keris pusaka Sijimat di tangan Raden Asral. Beliau merasa harus memiliki keris Sijimat ini untuk mengukuhkan tahta beliau dan posisi beliau sebagai seorang raja di Pamekasan. Sebab secara tidak langsung, meskipun hanya sebilah keris, tetapi keris pusaka Sijimat ini telah menjelma perangkat keabsahan dan kepemilikan atas tahta kerajaan Pamekasan. Inilah juga yang kemudian mendorong Raja Sumenep, yaitu Arya Cokronegoro III, untuk menguasai dan memiliki keris pusaka Sijimat. Kata dia bisa menguasai keris Sijimat berarti sama saja beliau juga menguasai wilayah Pamekasan. Lebih-lebih beliau juga merasa sebagai keturunan yang lebih sah atas kerajaan Pamekasan karena Raden Asral itu sebagai Raja Pamekasan terlahir dari istri selir. Sementara Arya Cokronegoro III ini adalah cucu Pangeran Gatotkaca, tetapi dari sisi permaisuri. Nah, Tantretan Seteja, demikianlah sekelumit kisah tentang keris pusaka dan fenomenanya di tanah Madura era kerajaan. Tentu saja ini hanya satu cerita dari sekian banyak kisah tentang keris di Pulau Madura. Salam.